Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali kita di podcast tercinta, yakni podcast Quran bil Quran. Alhamdulillah pemirsa semuanya, podcast kita ini sudah banyak peminat ya. Dan juga materi-materinya juga berkembang. Tapi untuk tahap-tahap kali ini kita masih ingin ada testimoni ya. Pengakuan, pengalaman dari jamaah-jamaah yang ini sudah ngantri Pak Haji, pengen ikut podcast. Ya. Ingin menyampaikan pengalaman batinnya tentang Al-Quran. Dan bukti bahwa Quran itu memang obat, Quran itu petunjuk, Quran itu rahmat. Ya kita menambah kuat dari pengalaman-pengalaman mereka itu. Nah, nanti pada kali ini kita akan mendengarkan dari mereka, jamaah-jamaah yang hadir ini. Insya Allah kita akan memperkuat iman takwa kita, memperkuat bahwa Quran itu benar. Tapi sebelumnya kita berikan waktu dulu prolog untuk guru kita tercinta, Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zid ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa idza maritu fahuwa yashfin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi hab li minas sholihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di podcast Quran bil Quran. Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanat Bajikan, berada di rumah singgah Wisma ya. Wisma Yayasan Hasanat Bajikan. Dan alhamdulillah Yayasan Hasanat Bajikan itu mempunyai 4 lembaga. Alhamdulillah SD-nya maju, dan nanti insya Allah pada bulan Oktober udah buka lagi SD yang bilingual. Dan juga ada MTS-nya juga maju, alhamdulillah. SMK-nya juga maju, dan MA-nya juga maju, alhamdulillah. Dan juga selain itu juga ada produksi roti yang sudah setiap hari rotinya sudah produksi yang dinikmatin oleh ibu-ibu pengajian yang 400 orang di sini. Dan juga ada juga boarding school anak-anak yatim piatu fakir miskin. Ada juga tahfiz, ada juga kebun singkong. Sudah produksi juga singkongnya yang setiap hari Senin juga bermanfaat dimakan oleh jemaah yang ada di sini. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan tamu ini. Ada ini Pak Anto, Ustadz Anto ya. Selain Ustadz Anto ada ini Ustazah Mimi Helmiati. Ada juga Ibu Rahmah ya. Alhamdulillah ya Ibu Rahmah. Dan ada juga ini sahabat lama saya yaitu Ustazah Miki. Ya. Keren. Selain Ustazah Miki ada juga panggilannya Ustazah Wiwi. Ada juga panggilannya Ustazah Barley. Ya, ada juga panggilannya adalah Ustazah Zanjabilah. Zanjabilah itu jahe. Yeah. Ada juga ini yang tamu dari Lampung. Jauh nih dari Lampung, alhamdulillah ini. Jadi Pak Kiai
kita banyak nih tamu kita nih hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, kita ingin menggali ini. Jadi kena fokus podcast kita ini Quran bil Quran. Jadi kita tidak cari yang lain, Quran karena di podcast itu banyak sekali yang hantu ada, yang musik ada, yang cerita orang masuk Islam ada, Islamophobia banyak, dan juga ada juga pengalaman orang yang masalah keluarga sakinah warahmah. Nah kita ini fokusnya fokus hanya dengan Quran bil Quran. Jadi kita silakan Mas Tanto, gimana nih ceritanya sebelum ngaji dan sudah ngaji? Iya. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebelum ngaji saya sama keluarga kadang sudah sering marah Pak Haji. Oh iya. Jadi gampang marah. Apa ini? Alhamdulillah setelah ngaji ini sedikit-sedikit mulai bisa bersabar, mulai bisa menahan amarahnya. Jadi awalnya yang ngaji di sini itu istri saya. Tadinya istri saya dulu, terus saya diajak juga, tadinya belum mau. Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya ikut ngaji. Jadi habis ngaji, alhamdulillah saya bisa menahan marah, belajar bersabar. Jadi hati saya lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia. Alhamdulillah itu Pak Haji. Jadi kalau ada masalah, saya kembalikan lagi ke Al-Quran. Terus yang lebih saya bahagia lagi Pak Haji. Kalau di kampung itu kan masih percaya yang klinik-klinik itu Pak Haji. Oh, klinik. Iya. Jadi orang tua saya itu masih percaya begitu. Misalnya kalau lagi mau panen itu padi lagi sudah menguning, dia membawa makanan ditaruh di pojok sawah itu. Tujuannya katanya untuk penembus itu, atau hari-hari tertentu di rumah itu masih bikin kayak semacam kopi pahit itu Haji. Alhamdulillah. Setelah saya mengaji ini, saya kasih tahu Pak Haji. Alhamdulillah sekarang sudah ditinggalkan. Oh. Alhamdulillah. Pak Haji kan sering menyampaikan itu. Kalau masih percaya gitu, kalau masih musyrik, amalan kita kan habis ya. Makanya saya bersyukur sekali bisa ngaji. Terus bisa menyampaikan kepada orang tua saya Pak. Orang tua adik saya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah tidak ada lagi. Insyaallah. Makanya kan di dalam Al-Quran kan, di dalam Quran itu kan ada surat 582 ya. Coba lihat surat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib
juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Shadaqallah. Terus lagi. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air. Ya betul. Mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." Ya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi orang-orang yang paling kurus, paling keras permusuhannya pada orang beriman itu ya orang Yahudi, orang musyrik itu. Orang yang keras tuh. Makanya saya dengar tadi udah berhenti dari begitu, ya mulai rahman Allah datang. Mulai cinta Quran, Pak. Mulai cinta Quran kan. Mulai dia dengarkan ayat Allah. Dan ini Pak tersentuh. nggak dibuat-buat, ya, Pak, nangis Pak. Oh nggak bisa Memang Pak. karena Allah. Allah nggak bisa itu. Ya makanya kan kita kan sering kan kalau kita dengar ada pengajian kita di sini kan, dia nangis mencucurkan air mata. Ya karena memang itu dari Allah. Iya. Nggak bisa. Kalau saya dulu itu suka nangis itu kalau baca ayat yang orang tua. Nah orang tua sudah meninggal. Saya merasakan saya belum full untuk berbuat baik pada orang tua. Karena waktu itu orang tua masih hidup, saya masih jadi pegawai negeri. Ya sudah bisa ya, sudah berusaha untuk berbuat baik itu pada saat itu. Tapi saya mikir, aduh kalau saya sekarang dia masih hidup, udah luar biasa. Ya cuman itulah. Ya makanya itu saya suka nangis waktu itu kalau baca ayat itu yang tentang orang tua. Jadi ini Allah katakan ini begitu dia lepaskan tadi syirik musyrik. Iya, betul. Makanya Allah katakan ada orang yang beriman. Dia ini dulu ya orang Nasrani tapi dia kitabnya masih asli dari Allah. Begitu dia dengar Quran, dia meneteskan air mata. Allah sendiri yang ngomong kan. Makanya alhamdulillah jadi ini suatu hal yang mukjizat itu ya. Ya orang sekeras apapun juga kalau sudah tinggalkan syirik. Nah kalau dia masih syirik, bahayanya itu apa ya? Bahayanya itu surat 39 ayatnya 65-66 itu. Ustazah Mimi. 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, sembahlah Allah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita masih syirik, ya Quran nggak akan bisa turun. Karena Quran itu suci kan. Dia nggak bisa kalau orang masih syirik atau orang masih makanan-makanan yang halal haram hantam masih nggak bisa juga dia. Karena Quran itu sangat suci sekali. Kayaknya di surat 56 dari ayat 77 itu. Surat 56. Ya, 77 Ustazah Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya?
Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Jadi Al Quran ini adalah perkataan dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat mulia. Tidak akan menyentuh hati, tidak akan tersentuh hati kecuali orang-orang yang suci. Suci dari syirik musyrik, suci juga makanannya, suci juga dari tidak berzakat, infak, sedekah. Jadi kalau itu sudah dia sucikan semua, baru Quran akan masuk. Selama masih itu nggak bisa dia. Kalau dia masih syirik musyrik. Alhamdulillah Pak Anto ya. Tadi itu yang apa menyenangkan juga itu dari suka marah ya. Iya. Terus tadi istri udah duluan ngaji. Iya, Pak. Udah duluan ngaji, Bapak belum waktu itu. Udah berapa lama istri ngaji? Baru Bapak ikut. Kurang lebih 5 bulan ngaji. Oh 5 bulan. Terus awalnya Bapak ikut gimana dulu itu? Siapa yang ngajak? Ya, istri yang ngajak, Pak. Oh istri yang ngajak. Oh alhamdulillah ya. Jadi memang orang kalau udah mulai dia kenal Quran, dia menjalankan Quran, jadi sifatnya dan berubah nanti. Iya. Coba kita lihat surat 3, 132 sampai 134. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat 132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi dengan dia ketemu Quran, dia baca Allah dan ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Selama ini orang kalau dengar ikut Allah, ikut Rasul itu kan uniformnya. Ya boleh-boleh aja uniformnya, tapi sebetulnya ada lagi yang lebih utama dari uniform itu, yaitu Allah katakan kalau mau ikut Allah, ikut Rasul, kamu dapat rahmat Allah. 1, kamu banyak istighfar. Habis sholat kita istighfar. Kalau kita salah sesuatu istighfar. Supaya nanti kamu masuk surga seluas langit dan bumi yang Allah janjikan pada orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah katakan tidak mungkin juga dia jadi orang bertakwa masuk surga kalau tidak ngerjakan yang satu lagi. Infak, lapang, sempit. Lapang sempit nih. Uang banyak, ceger. Uang sedikit, ceger. Gak punya uang, ceger. Ceger itu apa maksudnya, Pak? Ya ceger itu maksudnya sedekah. Gitu. Ya, takut pemberi saya belum tahu. Ceger itu sedekah. Ceger. Sedekah. Jadi terima, kasih. Iya. Berani nerima, berani ngasih. Pandai nerima, pandai ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Nah itu. Itulah, terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, kalau dia sudah sholat, istighfar, kemudian dia sudah infak lapang sempit, hasilnya nanti yang nomor 3, ikut Allah, ikut Rasul, tumbuh sendiri, bisa nahan marah. Ke siapapun juga. Dan yang keempat, hasilnya tumbuh lagi, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Mungkin ada kita sama saudara dulu nggak teguran, bisa kita maafin. Ada mungkin sama ipar nggak teguran, bisa kita maafin. Ada tetangga kita marah-marahan dulu, kita nggak malu, kita minta maaf sama dia. Nah kalau dia nggak mau maafin, ya urusan dia sama Allah kan. Nah nanti dengan dia ngerjakan ini nanti, baru hasilnya apa? Allah cinta. Nah tadi Bapak sudah dicintain Allah itu setelah Bapak kerjaan ini, cintain Allah, bisa nahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang. Alhamdulillah, Mas Anto ya, kayaknya sudah mulai ceramah. Udah berapa kali?
baru belajar. Nggak sudah berapa kali tampil? Belum pernah. Oh belum. Oh nanti Kelan udah daftarin bulan depan ya. Setelah habis ini, habis apa jadwal itu ya. Baik, Ustazah Mimi yang malah melintang di politik tadinya kan. Sekarang dia tinggalin Quran, ngaji Quran dia. Gimana ceritanya nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang, saya tercebur ke jalan yang benar. Gitu ya. Kepleset ke jalan yang benar. Iya, kita barusan apa namanya ngaji tentang kecebur jalan yang benar ini. Ternyata ada di Quran ya. Masya Ceritain Allah. dulu. Ya. Sebetulnya dalam kehidupan saya, kalau ngaji mungkin dari kecil ya Pak Kiai. Iya betul. Ngaji dari kecil gitu kan, kemana-mana ngaji sama orang tua, sama temen, sama di organisasi, ngaji kemana-mana lah. Tapi ketika saya untuk memutuskan saya harus hidup karena umur ini buat saya rasanya sudah tidak muda lagi. Saya harus menyadarkan diri saya harus konsen dengan bukan hanya dunia, tapi yang harus lebih utama adalah akhirat. Akhirnya ketika saya merasakan semua kegiatan-kegiatan yang malang melintang yang tadi saya bilang, saya hampir mungkin lebih dari 15 tahun saya ikuti organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti gitu ya. Tapi belum pernah saya merasakan konsentrasi setelah saya ada di majelis Nur ala Nur ini. Kok rasanya saya tidak punya apa-apa Pak Kiai. Saya tuh Masya Allah, kayaknya saya tidak punya ilmu apa-apa. Makanya pertama saya datang, pertama kali saya datang waktu itu di bulan Zulhijjah ya. Ibu saya berangkat haji, saya bilang saya mau mulai konsentrasi ikut ngaji di yayasan. Karena sebetulnya informasi tahu udah sudah lama gitu kan, karena kan tidak jauh juga, anak-anak pun memang sekolah di sini gitu ya. Tapi untuk terjun langsung ngaji bersama-sama itu memang saya belum ada waktu gitu kan. Belum ada waktu, memang kegiatan yang luar biasa. Akhirnya entah Allah memang sudah menuntun jalan buat saya untuk yang saya bilang, saya harus konsentrasi untuk urusan akhirat. Ketika saya ngaji, kok rasanya beda gitu ya. Beda dari yang lain. Ngaji di sini semuanya yang dibahas cuma Al-Quran. Jadi tidak ada sedikit pun kesana kemari yang dibahas. Tapi benar-benar kalau kata Pak Kiai, kita ngaji itu cuma daging isinya. Luar biasa. Ada satu yang saya sudah rasakan, masalah infak tadi. Awalnya kalau infak itu kan saya bilang dulu, yang saya rasakan infak, ya kalau ada kita kasih gitu ya. Tapi kok semakin hari saya rasakan, semakin kita belajar bagaimana cara kita memberi. Ada, kita banyak kita kasih, sedikit kita kasih, tidak ada pun kita berusaha untuk mengasih. Itu kok saya rasakan Pak Kiai, benar-benar entah rezeki dari mana aja itu datang mengalir tanpa diduga-duga. Makanya saya pahami dan saya rasakan betul, saya teman-teman tuh saya ajak, ayo saya bilang, untuk merasakan nikmatnya kita berbagi itu tidak sama mungkin saya dengan teman-teman. Saya bilang, kita punya rasa yang berbeda. Tapi kalau kita ingin mempunyai rasa yang lebih, ayo coba kita rasakan masing-masing. Itu insya Allah saya beberapa teman sudah saya ajak dan mereka sudah mempraktekkan. Itu sama, mereka merasakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Sampai sekarang ini yang saya sampai anak saya, jadi yang saya rasakan ini anak-anak saya bagaimana ketika dia bilang, "Mah, ada orang yang minta seperti ini." Saya bilang, "Jangan pernah kamu tolak ketika ada orang minta." Ketika orang datang saya bilang, "Itu betul. Kalau Mamah ngaji," saya bilang, "ini yang baru Mama pahami betul. Ketika orang datang ternyata itu bukan
semata-mata orang itu datang, tapi memang Allah yang ngutus. Jadi itu Masya Allah yang sekarang saya yakini Pak Kiai, insya Allah menjadi bekal saya. Ilmu yang didapat di sini itu bukan hanya infak, tetapi untuk sholatnya insya Allah berusaha untuk sholat tepat waktu, berusaha untuk sholat tahajudnya. Jadi untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik yang saya sedang tanamkan di dalam diri ini. Mungkin itu dari saya Pak Kiai. Mungkin itu dari saya. Jadi Bu Mimi tadi bilang Quran itu rezeki ya. Gimana? Iya, Quran itu rezeki. Dikuatkan dengan ayat kayaknya. Iya, makanya tadi dibaca oleh Bu Rahma tadi kan ada tuh di ujung ayat tadi itu kan. Iya, iya. Surat 56 ayatnya 80, 81, 82. Iya, iya. Quran itu rezeki. Coba Mbak dibaca lagi tuh. Mbak. Ya, 56, 80, 81, 82. Iya. Dari 80 sampai 82. Surat 56. Iya. Ini surat Al-Waqiah, Pak, yang biasa dibaca malam Jumat ini kan. Iya, kita malam Jumat. kupas deh gitu. Jadi mendatangi rezeki. Ya emang Iya. bener. Cuman dia cuma waqiah aja. Mestinya kan semuanya itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ya, 80. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. 81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? 82. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Jadi Allah katakan, apakah ini Quran turunnya dari Allah nih? Bukan sembarangan nih. Bukan pendapat orang, bukan pendapat dosen ini, dosen itu, guru ini, guru itu, bukan. Dari Allah nih. Nah, apakah kamu anggap enteng aja nih Quran ini? Padahal Quran ini rezeki. Dan ternyata memang setelah kita ngaji, sudah kita dengar dari Mas Anto, dengar dari Mbak Mimi tadi itu, Ustazah Mimi, bahwa emang rezeki ada aja kan. Itu satu. Dan kemudian tadi Mbak Mimi tadi mengatakan setelah dia infak tuh jangan tolak tuh ada orang itu. Lah kenapa? Kenapa memang mesti ditolak? Karena Allah udah kasih tahu kok di surat 34 ayatnya 39 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Iya. Jadi ini karena Allah kasih tahu nih. Allah, hai Muhammad, kamu kasih tahu orang bahwa ini manusia hidup di dunia ini ada yang dikasih banyak rezekinya, ada yang dikasih sedikit. Ya, kenapa kok bisa ada yang banyak, ada sedikit, supaya ekonomi berjalan. Ya. Jadi orang saling membutuhkan. Kan kalau orang kaya semua repot. Iya. Orang miskin juga lebih repot lagi kan. Nah, tapi kita nggak mau kan yang rezeki kita ini dikasih oleh Allah itu cekrit. Ya maunya yang lebih gede dikit lah, cegur gitu, cegur kan. Karena Allah bilang kalau kamu mau dikasih cegur itu, coba kamu infakin sampai Allah katakan, gua ganti, kata Allah. Gua ganti. Aku ini sepaling baik pemberi rezeki, masya Allah. Masalahnya kadang-kadang orang kalau nggak ngaji nggak percaya ayat ini. Karena yang nggak percaya ini ya nggak akan terbukti kan. Makanya kenapa di Alif Lam Mim itu kitab Quran ini tidak diragukan lagi isinya petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk orang bertakwa itu biasanya orang yang pertama satu nggak percaya gaib. Tapi gaib ini Allah benar sih, malaikat benar. Tapi sebetulnya Quran ini kalau nggak kita amalkan gaib sampai mati kita. Misalnya Allah bilang ini tadi itu, gue ganti. Coba deh diamalkan coba. Nah cuman biasanya Allah dia mengganti, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kadang-kadang melalui proses istiqomah dulu. Ya, betul. Ujian dulu. Baru nanti diganti Allah. Cegur. Dan itu benar itu. Allah sepaling baik pemberi rezeki. Berarti Pak, orang yang tidak infak berarti penghambat lancarnya perekonomian dunia itu. Satu. Ya. Yang kedua, Ya. dia belum percaya Quran, orang nggak infak.
Saya hapus sama. Tanda orang yang benar-benar percaya dengan Quran itu, coba lihat surat 32:15 sampai 17. Ustaz Anto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul adzim. Jadi kita lihat nih, Allah katakan sesungguhnya orang yang benar-benar dengan ayat-ayat kami. Satu, orang yang bila dibacakan dengan ayat-ayat kami, apa katanya tadi? Tersungkur sujud. Apa mananya nih? Tasbih, dia tersungkur sujud, berarti sholat. Jadi tanda orang yang benar dengan ayat Allah itu berarti sholat. Yang kedua, dia tidak nyombongkan diri. Makanya kalau orang yang suka berinfak sedekah, dia tidak akan sombong. Jauh dari kesombongan itu. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Bisa bangun malam. Bisa bangun malam. Nah, ini nanti qiyamul lail ya. Iya. Jadi tidak sepanjang malam itu digunakan untuk tidur semua. Digunakan untuk ohong. Ngapain? Ya, waktulah misalnya apa 10 menit, apa setengah jam, berapa untuk dia qiyamul lail. Yang keempat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang kelima, apa yang kelima? Dapat ini jiwa yang bahagia. Nah, tadi dia merasakan bahwa kenyamanan, tenang. Dan kalau dia mau ceritain, itu nggak bisa dengan bahasa apa. Tapi rasanya di sini, iya benar. Iya benar. Nah, jadi bahasanya nggak bisa dibahasakan, saking senangnya, saking bahagianya, saking damainya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi makanya Ustazah Mimi tadi setelah dia dengerin Quran, padahal beliau ini dari pesantren, dari UIN juga. Tapi kalau kita belum ngaji Quran ini, itu ngajinya cuma kejar khatam. Ya kejar khatam berapa kali khatam. Tapi tidak akan membekas ke batin itu. Belum merasakan manisnya iman. Iya, masih syirik dia. Loh kok bisa masih syirik? Lah syirik itu bukan saja syirik yang tadi seperti Mas Ustaz Anto ceritakan tadi, ada lagi syirik lain. Apa syirik lain lagi? Lihat surat 41 ayatnya 6 dan 7. Wis, mantap. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan memohonlah ampun kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Allah suruh, hai Muhammad SAW, kamu itu ngomong sama umatmu, aku ini manusia biasa seperti kamu juga. Kamu makan, aku makan, kamu minum, aku minum, kamu berkeluarga, keluarga. Bedanya aku ini dengan kamu, wahyu Allah itu turun kepadaku. Isi wahyu itu yang utama adalah Tuhan itu satu, mohonlah kamu kepada Allah, istiqomahnya lah kepadanya, dan jangan syirik. Nah, siapa sih orang syirik itu? Orang syirik itu, tadi itu apa orang syirik tadi? La yu'tuna zakat. Nah, tidak berzakat. Ya, infak itu kan zakat penghasilan tuh. Ya, kalau dia misalnya belum kaya, zakat penghasilan. Kalau dia sudah kaya juga berarti dia zakat harta, kayak dia
rumah dia koskan itu, atau mobil satu dia pakai, satu dia grabin itu kan. Jadi harta bisa menghasilkan lagi zakat mal dan zakat fitrah. Jadi kalau dia belum keluarkan zakat ini, dia tetap syirik musyrik dan Quran tidak akan ketemu. Quran nggak ketemu. Makanya bagi orang yang belum cegar-cegar itu, Quran susah untuk ketemunya dia. Makanya penting sekali itu kita ngaji itu. Cuman ngaji itu ya. Makanya Allah bilang ngaji itu nggak bisa sekaligus. Jangan kayak kata orang, kan ada di dalam surat 17 itu. Kenapa sih kata orang jahil ya, Quran itu nggak diturunkan sekali aja ceger gitu. Ya nggak bisa kata Allah itu. Nggak bisa karena dia itu. Ayat yang sebelum terakhir dari 105, 106, 107, terus tambah 108, terus 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur wajah bersujud. Ya. Jadi Allah kasih tahu orang-orang yang kafir itu, padahal Allah kasih tahu, suka mereka mengatakan bahwa kenapa sih Quran itu nggak diturunkan sekaligus saja, ya nggak bisa. Allah turunkan Quran itu, dia turunkan kepada Rasul itu basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan peringatan. Dan Quran itu Allah turunkan itu bertahap. Jadi orang ngaji juga bertahap. Kayaknya kalau orang ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi malam, itu tahap-tahapannya itu. Nah tapi kalau misalnya Allah kasih tahu nih, Quran ini Allah turunkan bertahap. Terus ada yang beriman, ada yang tidak beriman, nggak apa-apa kata Allah. Ada yang beriman silakan, yang nggak beriman silakan, bebas-bebas saja. Tapi kalau kamu nggak beriman, kamu nanti yang rugi kamu. Tapi kalau orang yang beriman, dibacakan ayat Allah tuh mereka tersungkur sujud, akhirnya sholat, ya ibadat itu. Dan mereka juga akan mengatakan sungkur sujud itu dengan tasbih, Tuhan kami adalah Tuhan yang satu, Dia akan memenuhi permintaan kami. Dan mereka juga akan menyungkur muka mereka dengan menangis dan mereka bertambah khusyuk. Masya Allah. Ada lagi di surat 25 itu. Di ayat 32 itu kayaknya. 32 ya. Iya. Ya 32. Ya, surat 25 ayat 32. Siapa mau baca? Bunda. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 32. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. 33. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Temannya orang kafir mengatakan kenapa nggak diturunkan sekali turun aja, ya nggak bisa. Karena Quran juga akan dijelasin oleh Allah sendiri dengan penjelasan yang paling baik. Jadi makanya kita Quran bil Quran podcastnya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya.
Makanya Mbak yang dari Lampung, siapa namanya tadi? Sumiati. Mbak Sum, juga nanti misalnya pulang ke Lampung bisa ikutin Zoom. Iya. Linknya minta aja sama gurunya sebelah. Gurunya. Iya, dari bagi ya. Nggak bisa, maksudnya dia bisa ikut. Dari Lampung juga banyak kok. Dari Lampung yang ikut. Ada berapa ya? Ada berapa? Ya dari Lampung ikut. Dan ya ikut itu bukan saja dari Lampung, tapi dari Jawa, dari mana-mana, dari Amerika, dari Australia, dari Singapura. Jadi makanya Zoom-nya internasional kan. Alhamdulillah ya. Baik, Mbak Ustazah Rahma, gimana nih ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Ya, saya sebelum ngaji rasanya ada yang mengganjal gitu Pak Haji. Iya. Tapi setelah ngaji kayaknya lepas gitu rasanya. Dan merasakan ada cahaya gitu Pak Haji. Saya ngikut Sebelumnya ngajinya di mana? di musola biasa Pak Haji. Oh, di Kan musola kelas. biasa. Terus itu kan corona Corona. kan libur Pak Haji. Libur. Ya, Ngaji di libur belakang lama Bisa. gitu. Terus corona libur lama, ada temen tuh orang Palembang, Bu Debi. Bu Devi. Iya, istrinya Pak Amin tuh. Istrinya? Pak Amin yang kerja sama Pak Haji. Pak Amin. Istri Pak Amin. Pak Amin yang kerja sama Pak Haji. Ya, itu teman teman saya itu TPA anak saya tuh. Lama ngaji yuk, di mana kan tuh corona kata saya gitu Pak Haji. Ada di situ di Wisma mana? Nggak tahu Ram. Ntar lah pokoknya ada yang samper ke saya. Jam berapa ngajinya? 6:30 waktu itu Pak Haji. Ya, 6:30 sampai jam 8. Aduh, sekarang 7 sampai jam 8 itu sedang-sedangnya repot. Saya harus nganterin anak ke sekolah. Harus masak, suami harus sarapan pagi-pagi kalau orang Aceh itu Pak Haji. Harus bekal buat anak, Masya Allah bisa. Saya belum juga tuh Pak Haji. Jadi ngasih kopi, ngasih makanan untuk buat Iya, orang Aceh harus, ya. iya Pak Haji harus masak, itu nggak mampu lah beli di warung tuh Pak Haji, lazim istri yang masak. Orang Aceh itu misalnya suaminya. Iya, orang Aceh. Suaminya masih keras pada waktu itu ya. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Setelah itu saya sekali belum Pak Haji. Ketemu lagi sama teman di TPA Nurul Huda. Kapan mau ngaji? Katanya gitu. Waktunya pagi sekali ya, pas saya repot. Niat aja bismillah, karena Allah pasti bisa. Pas besoknya Pak Haji, saya habis ngantar anak sekolah, saya nyamper ke dia. Ayo, alhamdulillah. Terus sekali bareng sama dia, 2 kali. Pas ketiga kali kesininya, yang disamper malah lama. Jalan aja Rahmat sendiri. Jalan. Sekali di sini ya belum masuk kali ya Qurannya Pak Haji. Sekali, 2 kali belum. Terus saya setiap hari, setelah lama kelamaan enak juga ya kaji Quran. Dan itu yang nggak pernah kan di tempat lain kajian seperti di sini Pak Haji. Terus saya ikuti, terus apa yang ada dalam Al-Quran, terutama yang namanya infak sedekah Pak Haji. Itu waktu belum ngaji di sini saya nggak tahu itu berapa persennya. Cuman yang tahu 2,5%. Jadi ngaji di sini berarti ada perbedaan dengan ngaji itu. Banyak sekali perubahan Pak. Yang saya rasa, saya merasakannya itu ilmu yang dari Pak Haji dan guru-guru di Wisma sini, subhanallah, masya Allah. Saya tuh alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah mendapatkan tempat yang saya inginkan zaman dulu Pak Haji, pengen belajar Quran gitu, masya Allah. Setelah itu Pak Haji terus saya ngaji ya, temen kadang masuk kadang enggak, saya tetap jalan aja. Katanya kalau mau niat ngaji nggak usah karena teman, udah jalan sendiri. Saya niat karena Allah aja. Saya sungguh-sungguh jalan aja Pak Haji. Udah saya merasakannya berinfak, alhamdulillah. Terus sholat tahajud biasa sekali Pak Haji. Kalau enggak. Alhamdulillah setelah diajarkan sama Pak Haji, sama guru-guru di sini, alhamdulillah ya Pak Haji. Terus perasaan itu saya sampaikan sama suami Pak Haji, biar merasakan itu Pak Haji. Begitu nikmatnya kita mengkaji Al-Quran, bahagia rasanya, yang ada beban di dalam dada itu merasa lepas kayaknya Pak Haji.
Saya sampaikan ke suami menolak. Udah kata Pak Ustadz juga harus sabar. Belum mau dengan suara yang keras. Insyaallah. Berapa lama perlu dia mau? Lama Pak Haji. Rahma di sini tuh setelah corona tuh tahun 2022. Setelah terus lama sekali Pak Haji. Mungkin saya udah kira-kira 2 tahun kayak di sini. Saya ajak anak saya. Kalau anak alhamdulillah ya mudah, mungkin karena darah kita ya. Tapi itu suami Masya Allah harus Masya Allah subhanallah. Allahu Akbar. Tapi dia setelah ngaji dia menyadarinya, berarti yang sampaikan Pak Haji itu kayak Fir'aun ya. Bilang begitu. Tapi kan Pak Haji mah nyampaikan ada yang di Quran, bukan menyentil ini ada surat dan ayatnya. Udah kata saya gini Pak Haji, besok ngaji yuk. Tapi bikinin kopi dulu. Oke, kata Rahma. Bikin kopi berarti udah ada sinyal nih dikit bikin kopi udah bikin kopi. Kopi belum habis semua Pak Haji, baru setengah. Ayolah ngaji tuh. Ya, akhirnya ngaji sekali belum masuk, besoknya nggak masuk karena kan Bang Hasbi kerja. Yeah. Udah, sampai seminggu nggak masuk, diajak lagi sama ayo ngaji. Malu sama Pak Haji karena udah seminggu nggak masuk. Ngaji karena Allah apa karena Pak Haji? Saya gituin. Udah masuk kan Pak Haji. Gituin. Rahma mah bisa aja kamu. Kalau mau ceramah di sana aja di yayasan atau majelis taklim. Itu dicatat sama Allah. Bener itu. Pak Haji dicatat sama Allah. Oh ya udah. Saya tambah berani itu didoain terus sama Pak Haji, Masya Allah subhanallah. Dan saya terus laporan ibu saya ke Sukabumi, Rahma dapat guru baik banget, gimana kajian Quran, kata Rahma orang Palembang, subhanallah. Rasanya hati itu merasanya tenang, itu udah kaji Quran. Terus kata ibu saya, terus belajar Rahma, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ya alhamdulillah Pak Haji terus Rahma istiqomah belajar gitu, belum ikut jumpa Haji Rahma terus ajak lagi ya. Emang harus sabar Pak Haji ya, sabar. Yang pertama diuji sama Allah itu keluarga. Banyak berderai air mata minta memohon sama Allah, meminta sama guru Pak Haji. Itu kekuatan Al-Quran benar-benar Pak Ustadz, subhanallah akhirnya masuk. Al-Quran itu bisa melembutkan hati yang keras. Masya Allah. Keras. Subhanallah. Ada. Masya Allah. Jadi Rahma tuh sabar aja Pak Haji. Ingat ajaran Pak Haji, sama guru-guru di Wisma. Orang yang sabar itu disayang sama Allah. Masya Allah. Rahma selalu minta sama Allah Pak Haji. Habis ngaji, Rahma selalu doain Pak Haji, Rahma biar istiqomah. Terus doain lagi sama Pak Haji. Semoga ya Pak Haji suami mau ngaji di sini kajian Quran. Soalnya ada dia ngaji juga Pak Haji, ngaji sholat. Tapi itu kayak nggak masuk. Quran itu ya ngajinya malam di Jabalur Rahmat tuh Pak Haji. Gitu terus di sini yang Aceh itu kan. Kok aneh kata Rahmat, kok nggak merubah akhlak. Berpendidikan tinggi. Sedangkan Rahma orang biasa, nggak berpendidikan tinggi lah, cuma sekolah dasar juga mungkin nggak lulus Pak Haji. Rahmat. Tapi kok orang juga terbangku kuliah, tapi kok akhlak nggak itu gitu ya, nggak sesuai apa yang di Quran yang guru sampaikan di Wisma. Kata Rahma gitu Pak Haji. Rahma sampaikan ini ayat, ini surat. Pas Rahma baca itu Pak Haji yang di surat 14 tuh Ibrahim ayat 14 terus ke situ ke bawahnya tuh yang keras kepala itu. Itu siap langsung nyamber ya. Siapa itu yang keras kepala? Tuh di Quran ada orang yang keras kepala itu masuk dalam neraka, minuman air nanah. Kamu jangan ikut. Bukti kok Al-Quran orang siapa yang gak percaya Al-Quran kafir. Tarah gituin ada di Quran kan jelas ya Pak Haji. Bu semakin berani, Rahma semakin berani Pak Haji. Setelah belajar Quran itu ada sesuatu yang apa ya, diri itu ada yang seakan ada kekuatan dorongan di luar kemampuan Rahma itu sama Allah dimampukan gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Rahmat terus Pak Haji, istiqomah apa yang diajarkan guru-guru di sini Rahma kerjakan. Infak dari 2,5%, Rahma tekan 20%. Masya Allah, itu sangat terasa sekali Pak Haji.
perubahan sama keluarga, sama anak, sama suami. Malam kalau anak satu, Masya Allah, subhanallah, mujinya sungguh luar biasa Pak Haji. Cuma Rama suka nangis, peluk, Masya Allah. Ya Allah, aku ingin punya seorang putri yang soleha, nggak apa-apa satu ya. Saya gitu Pak Haji. Masya Allah. Akhirnya aku mau ngaji di Pak Haji, kata, udah mau ikut sendiri. Akhirnya alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah subhanallah. Yang keras kepala jadi lembut hatinya juga. Banyak sesuatu yang tidak diduga juga Pak Haji. Itu yang infak itu yang baru aja di dalam hati, Masya Allah. Banyaklah Pak Haji yang terjadi yang tidak diduga-duga, Masya Allah. Subhanallah, itulah Quran Pak Haji. Ya. Tambah semangat, tambah jum lagi. Makanya kan di Quran kan di surat 39, 33, 34, 35 nih. Surat 39 33, 34, 35. Iya. 39, 33 dari 33. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik, agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Nah, jadi ini kan tadi Bu Ustazah Rahma kan bahwa merubah watak suaminya kan susah. Dan selalu kali ketemu saya minta doain ya, doain suaminya, doain suaminya. Jadi Allah katakan orang itu yang pertama kali bawa Quran itu kan Rasulullah SAW. Kebenaran itu Quran saja. Nah, yang membenarkan Quran kan kita. Kalau kita nggak benarkan Quran, nggak mungkin kita setiap pagi-pagi ngaji, malam ngaji juga di Zoom, pagi lagi ngaji. Ada juga yang subuh, ada juga siang, ada juga sore kan. Nah, karena ini kita ngaji kebenaran, satu hadiah dari Allah. Itulah orang bertakwa. Yang kedua, Allah Ta'ala apa? Apapun keinginannya dimudahkan Allah. Malah justru apa keinginannya dimudahin Allah. Ada orang yang diberikan oleh Allah itu banyak tuh. Mobil dikasih Allah. Apa namanya? Mau ke luar negeri dikasih Allah lagi. Nyampaikan Quran luar negeri. Ada juga yang orang umroh setiap tahun. Masya Allah. Jadi banyak sekali Allah katakan rahmat Allah itu yang Allah berikan pada kamu. Apa yang kamu inginkan itu Allah kasih. Yang kamu inginkan kasih. Cuman dia ada yang cepat, ada yang lambat, itu aja. Tapi keinginan itu diberikan oleh Allah. Nah, kemudian lagi tidak kalah menariknya selain takwa, kemudian kerja doa-doa dikabulkan, keinginan dikabulkan Allah. Ada yang ketiga, dosa kita yang paling buruk kita kerjain nih, diampuni semuanya. Bayangin coba. Kalau yang itu belum seberapa Pak ya? Hah? Kalau yang tadi belum seberapa. Belum seberapa. Iya kan. Kalau sekedar kasar apakah ya? Belum. Ini luar biasa. Ini dosa yang paling buruk coba. Bayangkan coba nanti kalau ada kan ayat Allah di padang mahsyar nanti. Semua kebaikan ditunjukin, semua kejahatan ditunjukin dari A sampai Z. Alangkah malunya kita kalau dilihatin nanti oleh anak cucu kita. Loh katanya, si si kakek ini atau nenek ini kok bandel juga ya, masih muda ya. Coba, Masya Allah. Dilihatin oleh mantu, bandel juga nih katanya. Coba nih ya, coba. Tapi kalau dia bertakwa, yang ngaji Quran, Allah hapuskan semua. Di-delete ya? Di-delete semuanya. Dan dibalas kebaikannya itu yang lebih baik daripada yang dia kerjakan. Nah tadi merubah diri dengan Quran itu. Memang Quran itu ya surat 8 ayat 29 itu akan diberikan orang dengan ngaji Quran dia jadi orang bertakwa, furqon, pembeda yang baik dan yang buruk.
Ya, surat 8 ayat 29. Silakan, Ya. Bu Bunda. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang bertakwa. Tadi kan orang bertakwa itu nggak bisa kalau dia tanpa Quran. Dengan dia Quran maka dia jadi takwa. Satu, dengan kamu itu bertakwa, dia diberikan oleh Allah furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian lagi yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya, kita diberikan furqan, diampuni dosa-dosa. Dan juga ini apa namanya, kita percaya diri gitu. Percaya diri kan, oh kita tahu ini benar, ini salah, oh ini baik, ini nggak baik tuh. Jadi kita percaya diri. Makanya kan di dalam surat 10, 25, 26, 27 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 27. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepunyan-kepunyan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ini ayat ini, pertama kita lihat surat 10 ayat 25 ya. Jadi ayat 25 ini Allah ngasih tahu kepada kita semua ya, bahwa sebetulnya Allah itu ngajakin kita ini ke Darussalam. Apa sih Darussalam itu? Surga. Surga. Kita diajak ke Darussalam, terus dikasih lagi petunjuknya Quran. Quran ini nuntun kamu ke jalan yang lurus gitu, Masya Allah. Jadi kita dituntun ke jalan yang lurus untuk kita itu mendapatkan surga. Masya Allah ya. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik, karena Quran ini dia ada dasarnya, ini dia berbuat baik, maka Allah katakan bagi orang yang berbuat baik itu selain dibalas Allah kebaikannya itu, dia ditambah lagi dengan bisa melihat Allah. Masya Allah. Subhanallah, bisa melihat Allah ya. Kemudian lagi bukan saja dia bisa melihat Allah, mukanya tidak ditutupi oleh debu hitam. Ini maksudnya debu hitam itu, dia tuh nggak takut menyampaikan kebenaran. Jadi dia bisa mengatakan, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini benar dan salah. Kalau kita nggak ngaji Quran, kita ada pakiwuh. Pakiwuh ya, takut apa gua salah ya, apa dia benar kan? Ini enggak, kita mantap nih. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah nih. Dan dia juga percaya diri dan dia juga akan masuk surga kekal di dalamnya. Nah makanya tadi kan saya di Masjid Jami tuh, kan ramai sekali itu, ada 500 orang. Jadi tentang syafaat tadi itu. Nah, sebelumnya itu ada yang nanya yang syafaat, tapi saya jelasin syafaat ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Nah, mereka itu percaya. Nanti dia bisa nunjukin ke ibu-ibu yang lain. Ada tadi ada yang sebelum ngajian sini, lagi ngaji tempat lain sebelum itu, nunjukin ayatnya dengan hadis. Saya bilang, kalau mau membantah Quran, jangan dengan hadis. Nggak apple to apple. Ya. Artinya apple to apple itu nggak imbang gitu. Ya kalau hadis kan ada yang sohe, ada yang enggak, ada yang mutawatir, ada yang doif kan. Tapi kalau Quran ini kan nggak ada yang mutawatir, nggak ada yang doif kan, mutawatir semua. Nah jadi nggak bisa kebantah itu bahwa
Makanya kalau kita itu mau selamat, ya udah ngaji itu. Selamat dunia akhirat kita. Begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana? Kita Ya. jeda dulu ya. Ya. Baik. Kita sholat dulu, habis sholat Kita kita lanjutkan dengan Lanjutkan. bintang Ada tamu kita pengalaman. yang dua. lagi. Belum nanti. Belum. Habis ini insya Allah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.